Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai manga Mokushiroko no Yonkishi chapter ke-5-nya, kali ini giliran chapter yang ke-6. Di halaman pertama dari manga Mokushiroko no Yonkishi chapter ke-6, kita memang langsung diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana Pelkart yang tengah menuju ke sebuah kastil. Dan kastil itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan bangunan yang pernah diciptakan Arthur menggunakan pikirannya. Lalu menariknya, ternyata yang menyeramkan dari kastil ini bukan hanya penampilannya saja, karena halamannya lebih mengerikan lagi, di mana di sana banyak sekali patung makhluk-makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Karena wujud patung itu seperti perpaduan antara iblis dengan binatang buas. Dan satu hal lagi, patung-patung ini sepertinya juga bukanlah patung biasa. Sebab meski terlihat seperti patung, sepertinya mereka bisa hidup. Itu artinya jika benar mereka hidup, maka bisa dibilang monster-monster mengerikan tersebut merupakan seorang penjaga. Penjaga kastil untuk mencegah orang asing memasukinya. Kastil yang dituju oleh Pelkart ternyata merupakan tempat pertemuan para kesatria suci. Dan dalam pertemuan para kesatria suci ini, Pelkart yang datang paling akhir. Sebab di tempat itu memang sudah banyak kesatria suci yang telah berkumpul. Dalam pertemuan ini yang mereka bahas tidak lain adalah tentang untuk mengoptimalkan pencarian keempat kesatria kehancuran dalam ramalan. Dan menariknya yang memimpin pertemuan para kesatria suci ini memiliki wujud yang mirip dengan penampilan Merlin dulu saat masih menyembunyikan identitasnya. Hanya saja kalau Merlin dulu tidak membawa tongkat, sedangkan orang ini membawa tongkat. Walaupun merupakan seorang kesatria suci, ternyata Pelkart merupakan orang yang konyol. Buktinya di chapter ini ketika baru datang dia langsung membuat kekacauan, di mana Pelkart tiba-tiba memotong ucapan Ironset yang tengah bertanya pada pemimpin pertemuan. Dan yang membuat hal ini semakin lucu adalah karena setelah Pelkart memotong pertanyaan Ironset langsung membuat tempat itu menjadi hening seketika. Di dalam alur cerita manga Mokushiroko no Yonkishi chapter ke-6 ini, akhirnya kita bisa mengetahui kalau Pelkart dengan Ironset ternyata memiliki hubungan yang lumayan dekat. Karena Ironset di chapter ini diperlihatkan memanggil Pelkart dengan sebutan Pele. Yang hal itu seharusnya telah membuktikan kalau mereka berdua lumayan akrab. Lantaran kalau tidak mungkin Ironset akan memanggil Pelkart dengan sebutan Pele. Meski tengah berada di ruang pertemuan, rupanya Pelkart masih terus memikirkan Percival. Pasalnya dia masih kecewa lantaran membiarkan Percival berhasil pergi. Oleh sebab itu, dengan berpikir dalam hati, Pelkart memutuskan kalau nanti dirinya harus berhasil membawa Percival bersamanya dan jangan sampai berhasil lolos seperti terakhir kali. Setelah semua kembali tenang, sang pemimpin pertemuan akhirnya melanjutkan kembali pembahasan yang sebelumnya sempat tertunda akibat ulah dari Pelkart. Dan ternyata ramalan baru yang mereka dapat mengungkapkan kalau bahwasanya keempat kesatria kehancuran merupakan seorang remaja. Makanya sang pemimpin pertemuan berpendapat kalau mulai sekarang pencarian yang mereka lakukan harus lebih mengerucut kepada para kesatria suci magang. Soalnya bagaimanapun kesatria suci magang pada dasarnya kebanyakan memanglah golongan para remaja. Tapi ketika mendengar pendapat sang pemimpin pertemuan, di dalam hatinya Pelkart sama sekali tidak setuju. Lantaran menurutnya sangatlah kecil kemungkinannya jika keempat kesatria kehancuran merupakan salah satu orang kesatria suci magang seperti yang dikatakan oleh pemimpin pertemuan itu. Dalam ramalan baru yang mereka dapat, selain menjelaskan kalau keempat kesatria kehancuran merupakan seorang remaja, ternyata juga memberikan pandangan abstrak mengenai ciri-ciri dari anggota Mokushiroko no Yonkishi. Yaitu satu orang akan memiliki sihir berwarna emas, satu orang lagi mempunyai mata kejahatan serta kegedusan di waktu yang bersamaan. Yang satunya lagi merupakan anak muda misterius tanpa penampilan pasti. Dan satu yang terakhir memiliki ciri-ciri anak muda berambut hijau dengan sayap. Tentunya Ironset sangat terkejut dan marah saat mendengar ciri-ciri orang terakhir dari keempat anggota kesatria kehancuran. Pasalnya ciri-ciri yang dikatakan oleh pemimpin pertemuan sangatlah mirip atau identik dengan putranya yakni Percival. Tapi anehnya detik berikutnya kemarahan Ironset itu langsung mereda seketika. Dan kemungkinan alasan kenapa dia meredam kemarahannya lantaran Ironset tidak mau dicurigai. Dicurigai oleh yang lainnya lantaran sebelumnya sudah bertemu target mereka semua.
Sebelum pertemuan berakhir, sang pemimpin memang mengingatkan kembali kalau pastinya bukan cuma mereka saja yang mengetahui ramalan tersebut. Soalnya musuh mereka juga akan tahu mengenai hal itu. Makanya dia berpesan supaya mereka semua segera mencari keberadaan keempat kesatria kehancuran dan harus menemukannya terlebih dulu sebelum ditemukan oleh pihak lain. Karena jika keempat kesatria kehancuran tidak segera dilenyapkan, maka akan dapat membahayakan sang raja sekaligus mereka semua. Setelah pertemuan usai, semua orang memang langsung meninggalkan kastil menakutkan tersebut. Tentunya termasuk Ironsides juga. Dan ketika tengah sendirian inilah kembali Ironsides memikirkan Percival. Sebab dia sama sekali tidak menyangka kalau putranya ternyata akan menjadi salah satu dari keempat kesatria kehancuran. Namun yang paling dia pikirkan saat ini bukanlah mengenai keadaan Percival, melainkan akan kecerobohannya karena sebelumnya tidak memeriksa denyut nadi Percival setelah menerima serangannya. Soalnya dia sendiri sepertinya tidak terlalu yakin apakah Percival mampu bertahan atau tidak dari sihir kosongnya. Dan kalau Percival mampu bertahan, itu berarti secara tidak langsung Ironsides telah melepaskan buruan yang paling dicari. Makanya dia terlihat resah setelah mengetahui kalau putranya merupakan salah satu dari keempat kesatria kehancuran. Karena saking tenggelam dalam pikirannya sendiri, Ironsides sampai tidak menyadari kalau Pelgard sudah berada di dekatnya. Dan menariknya, setelah berada di dekat Ironsides, Pelgard langsung memberikan sebuah ejekan dengan mengatakan bagaimana jadinya kalau kabar mengenai Ironsides si pembunuh gagal mengeksekusi salah satu targetnya sampai tersebar. Tentunya Ironsides sangat kesal setelah mendengar ejekan dari Pelgard. Dan kekesalannya semakin bertambah setelah mengetahui jika Pelgard tidak membunuh Percival walaupun dia mengetahui seberapa berbahayanya potensi putranya itu bagi mereka semua. Oleh sebab itu, saking marahnya Ironsides sampai tidak segan-segan menebaskan pedangnya ke arah Pelgard. Meskipun pada akhirnya tebasan pedang Ironsides itu berhasil ditahan dengan satu tangan oleh Pelgard. Dalam percakapan antara kedua kesatria suci ini ada satu hal yang menurut saya menarik untuk dibahas, yaitu tentang perbedaan pendapat Pelgard. Soalnya sang kesatria hitam ini berpendapat akan menjadi sia-sia kalau mereka membunuh Percival yang memiliki nyali serta potensi nantinya bisa menjadi kuat. Sebab menurutnya lebih baik Percival dibiarkan hidup sekaligus membesarkannya supaya kelak bisa ditarik ke dalam kubu mereka. Memang benar pendapat Pelgard ini sangatlah masuk akal, di mana dia berpikir akan jauh lebih baik kalau mereka mendapat bibit unggul seperti Percival di dalam kubu mereka. Apalagi sang kesatria hitam ini juga menganggap kalau Percival bukanlah ancaman bagi Raja Arthur. Makanya karena menganggap kalau Percival bukanlah ancaman bagi Raja Arthur serta dia memiliki potensi untuk menjadi kuat, inilah kenapa Pelgard berpendapat sia-sia kalau mereka harus memburu dan membunuhnya. Akan tetapi walau pemikiran Pelgard ini masuk akal, hal itu tetap tidak akan pernah diterima oleh Ironsides. Karena menurutnya yang paling benar adalah membunuh semua keempat kesatria kehancuran yang berada di dalam ramalan. Makanya dia berucap kepada Pelgard agar segera menyelesaikan tugasnya sebagai seorang kesatria suci. Yang tugas itu adalah menghabisi Percival yang merupakan salah satu dari keempat kesatria kehancuran. Karena bagaimanapun menurut Ironsides, anak ini nantinya dapat mengakibatkan kehancuran bagi dunia. Setelah sebelumnya kita hanya ditunjukkan dengan adegan yang terjadi pada para kesatria suci, sekarang ceritanya pun akhirnya dialihkan ke tempat Percival berada. Lalu lucunya di chapter ini, Percival diperlihatkan terkejut setelah mengetahui kalau dirinya dalam ramalan dikatakan akan menghancurkan dunia. Yang hal itu sangatlah wajar. Pasalnya siapa yang tidak terkejut ketika dirinya dikatakan nantinya akan menjadi orang yang akan menghancurkan dunia. Maka dari itu dia dengan tegas mengatakan kalau dirinya tidak akan menjadi orang dalam ramalan tersebut. Sebab tujuan Percival cuma ingin mencari dan mengalahkan ayahnya. Dan setelah itu dia bertujuan untuk melakukan perjalanan melintasi Britania agar bisa melihat pemandangan yang pernah diceritakan oleh kakeknya dulu. Percival sebagai anak polos serta baik hati sangat teguh akan pendiriannya dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah menjadi kesatria yang menghancurkan dunia seperti dalam ramalan. Akan tetapi seperti biasa, apapun yang diucapkan oleh Percival sama sekali tidak dipedulikan oleh sang rubah. Makanya karena tidak ingin berdebat lebih panjang lagi, sang rubah pun mengajak Percival untuk mengikutinya. Yang pastinya ajakan itu ditolak oleh Percival.
Soalnya hal yang paling penting bagi Percival sekarang adalah untuk menemukan ayahnya terlebih dulu. Sang rubah yang mendapat penolakan dari Percival tentunya tidak kehabisan akal. Makanya agar dapat mengajak Percival, sang rubah mengatakan kalau dirinya mengetahui keberadaan Ironset, yang ternyata markas para kesatria suci itu berada di Camelot. Donnie memang langsung curiga saat mendengar kata Camelot. Pasalnya yang dia tahu sekarang Camelot sudah tidak ada lagi setelah 16 tahun lalu dihancurkan oleh pemimpin para iblis. Dan karena mendengar ucapan dari Donnie inilah akhirnya kembali lagi Percival tidak mempercayai perkataan sang rubah. Tapi ternyata sang rubah tidak mau kalah dan dirinya berjanji kalau Camelot masih ada. Dan lantaran untuk menuju ke kerajaan Camelot tidak bisa menggunakan cara yang biasa, maka mereka harus ke kerajaan Lyonesse terlebih dulu. Walau sang rubah telah memberikan janji, namun Donnie tetap tidak mempercayainya. Dan karena itulah dia memutuskan untuk tidak mau mengikuti sang rubah. Akan tetapi Percival malah mempunyai pendapat yang berbeda. Sebab dia lebih memilih mengikuti sang rubah untuk menuju ke kerajaan Lyonesse. Setelah Percival memutuskan untuk ikut pergi ke kerajaan Lyonesse, Donnie pun pada akhirnya tidak mempunyai pilihan lain. Dan dengan terpaksa dirinya harus ikut. Lantaran kalau memilih tidak ikut, maka dia akan sendirian di Gunung Tulang Naga tersebut. Dan mengejutkannya, ternyata jarak antara Gunung Tulang Naga dengan kerajaan Lyonesse sejauh 320 km. Itu artinya waktu yang akan mereka bertiga tempuh untuk sampai ke kerajaan Lyonesse akan sangat lama sekali. Karena mereka bertiga tidak ada yang bisa terbang seperti para kesatria suci. Sebelum manga Mokushiroko no Yonkishi chapter ke-6 ini berakhir, kita memang diberi satu kejutan lagi, yakni mengenai terungkapnya nama sang rubah. Yang ternyata nama rubah ini adalah Shin atau juga bisa dibilang dosa. Mungkinkah Shin ini dikirim oleh salah satu anggota Nanatsu no Taizai? Apakah mungkin dia diutus langsung oleh Meliodas? Atau Shin ini dikirim oleh orang lain hanya saja nama rubah itu terinspirasi dari Nanatsu no Taizai? Ya, untuk sekarang jawaban dari pertanyaan itu belum bisa saya ketahui. Dan untuk mengetahuinya adalah dengan membaca kelanjutan ceritanya di chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiroko no Yonkishi chapter ke-6-nya. Dan kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian memiliki pendapat? Jika punya, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat penting bagi saya serta teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar itu bisa dijadikan bahan atau referensi untuk saling bertukar pendapat antar kita semua.